Pemirsa, untuk membahas lengkapnya soal pemberhentian pelatih Timnas Indonesia Sintayong, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, publik kaget dengan keputusan PSSI yang memberhentikan pelatih Timnas Sintayong. Kalau Bung Joy, kaget tidak? Saya terus terang saya kaget ya, kaget dalam arti selama ini saya mengira dia kan anak emas ya, dapat golden visa lah, selalu dibela oleh Pak Marji, selalu dibela oleh Erick Thohir, dan yang lebih mengagetkan lagi kalau buat saya adalah Indonesia ini kan sedang fokus untuk menghadapi 4 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia. Dan peluang Indonesia masih ada loh, masih gede gitu loh ya. Karena kan Indonesia masih ada 2 pertandingan home melawan Cina dan Bahrain, ada 2 pertandingan away melawan Australia dan Jepang. Jadi peluang untuk lolos ke putaran 4 atau posisi 4 atau posisi 3 itu masih sangat besar, karena terakhir kan Indonesia mengalahkan Arab Saudi setelah puluhan tahun nggak bisa menang lawan Arab Saudi, selalu kalah, bahkan Indonesia kemarin mengalahkan Arab Saudi 2-0 itu loh. Jadi kan progresnya jelas, peringkat FIFA juga kan udah naik banyak, naik 30 peringkat kan, lebih bahkan gitu loh. Jadi apa alasannya? Kalau alasannya adalah kekalahan terakhir melawan Cina, menurut saya itu nggak masuk akal juga, karena kan di bawah Sintayong ada beberapa progres juga yang membuat Indonesia menang, diantaranya yang saya sebut tadi melawan Arab Saudi gitu loh. Nah, dari dulu selalu saya katakan memang Sintayong ini kalau bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia akan jauh lebih bagus, karena kendala bahasa atau kendala komunikasi yang juga dikatakan Erick Thohir tadi itu sangat krusial dalam konteks kepelatihan. Jadi satu-satunya kekurangan, bukan satu-satunya, satu kekurangan dari Sintayong adalah soal komunikasi, dan kalau buat saya kekurangan dia salah satunya lagi adalah terlalu banyak ngemis pemain diaspora gitu loh. Tapi itu kan di-endorse oleh PSSI, tapi soal komunikasi kan tidak bisa di-endorse karena dia sendiri yang harus melakukan peremajaan terhadap kepintarannya berbahasa, dan itu dia tidak lakukan. Tapi kalau ditanya jujur, saya memang kaget. Tapi berkali-kali saya katakan dalam sebelum kesempatan ini juga, kalau mau mengganti Sintayong itu harus orang Belanda yang punya reputasi internasional. Kenapa orang Belanda? Karena 80-90% timnas sekarang isinya kan pemain-pemain diaspora yang sehari-hari berbahasa Belanda. Jadi kalau diganti oleh pelatih Belanda yang hebat, ini tidak akan terlalu menyulitkan dalam berbahasa. Yang kedua, secara strategi bisa dikomunikasikan dengan lancar. Dan orang Belanda itu kan pasti berbahasa Inggris. Jadi kepada pemain yang non-Belanda, pelatih ini siapapun nanti yang ditunjuk itu bisa berbahasa Inggris, dan pemain-pemain Indonesia yang tampil abroad kan udah pasti juga bisa berbahasa Inggris. Jadi rasanya udah nggak ada masalah dengan soal bahasa dan komunikasi. Oke. Nah, terlepas dari alasan pastinya ya yang masih kontroversial mungkin bagi sebagian orang, termasuk bagi Bung Joy, tapi sekarang ini waktu yang cukup tepat nggak Bung Joy untuk mengambil keputusan, mengingat kita masih akan menatap pada kualifikasi Piala Dunia? Ya, terlepas dari semua kontroversinya, kalau mau mencat ya harus sekarang. Kalau minggu depan atau masih lama lagi gitu, bulan depan udah terlambat. Karena kan ini si pelatih baru ini harus langsung melakukan ice breaking dengan pemain, dengan tim, dengan environment di Indonesia, environment dengan pertandingan internasional level Asia gitu kan. Ini kan harus cepat dilakukan. Kalau dilakukan bulan depan udah terlambat. Jadi kalau mau mencat dengan semua kontroversinya ya sekarang. Jadi apa yang dilakukan PSSI dalam konteks ketepatan waktu sudah oke gitu loh. Kalau soal Sintayong dipecatnya masih bisa berpanjang-panjang, tetapi soal waktu ini sudah yang paling tepat, karena hanya tinggal 2,5 bulan bersih, paling 1,5 bulan untuk melakukan semua adjustment terhadap tim. Si pelatih juga harus melakukan semua penyesuaian, karena siapapun dia yang nanti mengganti pasti harus melakukan penyesuaian yang
itu tidak mudah bagi siapapun. Bahkan pelatih kelas dunia sekalipun butuh penyesuaian yang lama untuk bisa pegang satu tim. Kira-kira begitu. Baik, kalau menurut Bung Joy, waktunya atau timingnya sudah tepat keputusan PSSI, tetapi ada juga pihak-pihak atau publik yang mempertanyakan ini seperti di tengah-tengah begitu ya, sedang proses kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Prosesnya masih seperti diberhentikan di tengah-tengah. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Timnas supaya tetap fokus nih menatap masih ada 4 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Bung Joy? Ya kalau di tengah-tengah sih ya itu udah biasa ya. Tapi dengan sisa pertandingan 4 menurut saya masih oke. Sisa waktu 2 bulan sudah oke. Nah yang harus dilakukan dugaan saya dan dugaan banyak orang juga, ini pelatih akan dari Belanda karena selama ini Erick Thohir selalu ngasih sign itu dia udah ke Eropa, itu ke Belanda. Udah bicara dengan dengan Van Gaal juga. Jadi rasanya sih pasti orang Belanda gitu ya. Nah karena dia orang Belanda, dia kan sekarang bisa melakukan komunikasi dengan Jai Itzdes, dengan Orat Mangun, dengan siapapun pemain yang ada di Liga Belanda. Sehingga sudah terjadi komunikasi awal. Gua pelatih baru lu nanti di untuk Indonesia. Ini gua punya rencana gini gitu kira-kira. Jadi kalau ketemu fisik lebih bagus, tapi bisa bertelepon atau apapun komunikasi sekarang kan bisa gitu loh kan. Dan Belanda kecil gitu ya. Jadi dia bisa siapapun dia bisa melakukan perjalanan, ketemu pemain-pemain Indonesia, diajak ngobrol, diajak berkomunikasi, dialog tentang apa yang dia juga bisa mengambil input kan, mendapatkan masukan dari Jai, dari Miss Hilgers, dari siapapun pelatih pemain Indonesia sekarang yang ada di timnas. Jadi komunikasi awal itu menurut saya harus dilakukan oleh si X ini karena kita belum tahu. Dengar sih Patrick Kluivert, tapi ya belum pasti juga Tapi kalaupun Kluivert ya mungkin dia harus berkomunikasi dengan siapapun yang ada di timnas Indonesia yang pemain diaspora yang main di Liga Belanda. Oke, jadi Bung Joy juga mungkin udah menganalisa gitu ya bahwa memang sosok Patrick Kluivert ini menjadi salah satu sosok terkuat. Padahal kan tadi disampaikan ada 3 ya setidaknya kandidat pelatih. Tapi ngomong-ngomong soal sosok pelatih yang paling dibutuhkan di masa krusialnya timnas menghadapi Piala Dunia ini, seperti apa sosoknya Bung Joy? Gini, kalau kita bicara dengan sosok pelatih, ini kan yang menguntungkan dari posisi sekarang dan yang dilakukan oleh Sintayong kemarin adalah dia menerapkan strategi atau pola permainannya itu 3-4-2-1. Nah, 3-4-2-1 itu pola permainan yang mungkin sudah 2 atau 3 tahun ini sangat populer di Eropa. Ya, dipakai oleh tim-tim besar di Eropa, dipakai juga oleh tim-tim di Belanda. Formatnya sebetulnya awalnya dari 5-3-2-1 tapi diubah jadi 3-4-2-1. Nah, karena format awal Belanda dari dulu-dulu dengan main dengan 5 back kemudian dengan 3 back, hanya ada perubahan sedikit sebetulnya pada sistem bermain pada pemain sayap. Nah, siapapun nanti yang megang tim Indonesia pada peninggalannya Sintayong, menurut saya tidak akan terlalu kesulitan dalam taktik dan strategi. Karena yang dilakukan oleh Sintayong dengan 3-4-2-1 itu sekarang sudah sangat umum dipakai oleh klub-klub, oleh negara-negara di Eropa. Gitu. Jadi dari sisi logika bermain, dari sisi filosofi bermain tidak terlalu berbeda antara Sintayong dengan siapapun yang akan menggantikan Sintayong nanti. Gitu. Jadi dari sisi filosofi permainan tidak akan jauh berbeda dan itu menguntungkan. Oleh sebab itu konteks waktunya sudah sangat baik. Jadi kalau bisa Sintayong ya harus sekarang, tapi syaratnya lagi ya 3 orang ini yang siapapun nanti yang ditunjuk, 3 kandidat ini harus betul-betul memahami apa yang ditinggalkan Sintayong dan apa yang akan dia lakukan. Mungkin adjustment-nya tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau dia akan tetap pakai 3-4-2-1 nggak ada masalah. Karena selama berbulan-bulan itulah sebetulnya yang dipraktikkan oleh Sintayong terhadap tim yang di Piala Dunia ataupun tim yang di AFF. Jadi secara strategi permainan tidak akan banyak berubah. Bung Joy, 3 kandidat clue-nya baru disebut asal Belanda. Salah satunya adalah Patrick Kluivert ya. Selain Patrick, siapa lagi yang potensial nih, Bung Joy? Kalau saya sih maunya sih Gus Hiding atau
Louis van Gaal ya, tapi Van Gaal kan sudah tua dan udah banyak sakit juga. Malah ada isu beredar Van Gaal ini satu paket, jadi dia akan menjadi direktur teknik gitu loh. Kalau Van Gaal menjadi direktur teknik, saya rasa itu ideal banget ya, karena pengalamannya yang luar biasa. Dan kalau di bawah dia ada pelatih asal Belanda juga, udah pasti semua hormat pada Van Gaal gitu loh. Mau Guus Hiddink kayak, mau Patrick Kluivert, mau Giovanni van Bronckhorst, mau siapapun, you name it, Marco van Basten atau siapapun, itu pasti akan sangat hormat pada Guus Hiddink. Jadi kalau 3 orang Belanda itu menurut saya karena didikannya ya didikan Belanda yang sudah proven ya, sudah terbukti bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan menghasilkan pemain top, pelatih top, klub yang sangat top juga. Jadi harusnya sih tidak ada masalah dengan konteks pemain Indonesia yang ada sekarang, karena kan 80% sampai 90% adalah diaspora Belanda. Jadi menurut saya mereka satu guru, satu ilmu, tidak ada masalah dengan pola permainan Indonesia dan siapapun yang akan duduk di jajaran pelatih atau direktur teknik untuk PSSI. Kira-kira. Baik, jadi sejak 2019 kemudian ya Shin Tae-yong ini sudah menjadi pelatih timnas Indonesia. Bung Joy, mungkin singkat saja, mau angkat topi menghormati Shin Tae-yong setelah menjadi pelatih? Ya, di luar kontroversi dia soal nggak bisa bahasa Inggris, soal dia ngemis-ngemis terus pemain diaspora, saya sih terima kasih ya kepada Shin Tae-yong yang sudah membawa level permainan Indonesia itu jauh lebih bagus, jauh lebih enak ditonton. Menurut saya peringkat FIFA juga membuktikan semua itu kan. Saya senang kalau lihat tim Indonesia main itu kalau lagi bagus-bagusnya ya, lagi bermain menyerang 3-4-2-1 ala Shin Tae-yong, itu menurut saya salah satu yang terbaik di dalam 10 tahun terakhir. Saya kira kita harus berterima kasih kepada Shin Tae-yong. Terima kasih kepada pelatih Shin Tae-yong, dan kita juga akan menantikan nanti pengumuman dari PSSI pelatih baru tanggal 12 Januari ya Bung Joy, kita nantikan bersama apakah tadi analisis dari Bung Joy tepat yang akan menggantikan STY, kita nantikan bersama. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, Bung Joy sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung Joy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.